Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Zudah Mila Fitriani, SHLLM, yang telah berkenan menyaksikan video presentasi kami yang berjudul Analisis Putusan Konflik Agraria Nomor 207 Perdata Gugatan tahun 2012 Pengadilan Negeri Kupang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian konflik agraria yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana pengadilan memberikan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pihak-pihak yang berperkara pada kasus ini antara lain dari pihak penggugat yaitu Marta Lasaban Fatin, dari pihak tergugat yaitu Umbu Rauta Gaji Esos sebagai tergugat 1, Yola Ratna Kase sebagai tergugat 2. Selanjutnya pembacaan kasus posisi akan dibacakan oleh Saudara Samuel. Pada Samuel saya persilahkan. Kasus posisi. Pada awalnya terdapat sebidang tanah di kota Kupang yang awal mulanya dimiliki oleh almarhum Bernardus Umatan. Kemudian sebagian hak tanah tersebut dialihkan kepada Dr. Andes Franz Max Umatan, MSI, sebagai anak kandungnya pada tahun 1993. Pada tahun 1994 terjadi tukar-menukar tanah antara Dr. Andes Franz Max Umatan, MSI, dengan anak almarhum Gabriel Lasa yang terletak di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sebelum terjadinya tukar-menukar tanah, diketahui di atas tanah sengketa tersebut terdapat rumah semi permanen milik almarhum Dr. Andes Efrem Lasa atas izin yang diberikan oleh Bernardus Umatan untuk tinggal sementara sembari mencari tempat tinggal tetap, tetapi tidak pernah pindah hingga meninggal dunia pada tahun 1993. Tahun 1996, tergugat 2 datang dan menetap di rumah Dr. Andes Efrem Lasa. Tahun 2003, tergugat 1 menikah dengan tergugat 2 dan tetap tinggal di rumah Dr. Andes Efrem Lasa. Tahun 2004, Gabriel Lasa meninggal dunia dan tanah sengketa tersebut seharusnya menjadi milik penggugat sebagai istri Gabriel. Tahun 2005, penggugat ingin tinggal sendiri di tanah tersebut, sehingga penggugat memberikan teguran kepada para tergugat agar segera keluar dari tanah sengketa. Tetapi, tergugat tidak menghiraukan teguran dari penggugat. Selanjutnya, analisis pokok perkara akan dibacakan oleh Saudari Sinta. Untuk analisis pokok perkara dibagi menjadi 3. Yang pertama, eksepsi tergugat tidak beralasan. Eksepsi tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan dari penggugat kurang pihak karena tidak menyebutkan adanya anak keluarga Lasa. Dalih tersebut tidak dapat diterima karena sekalipun terdapat anak-anak dari keluarga Lasa yang tinggal di rumah tersebut, namun kewenangannya rumah tersebut tetap dimiliki oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Lalu, eksepsi tergugat mengandung kebohongan, yang dimana eksepsi tergugat menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Efrem Lasa, yang mana adalah itu sebuah bentuk kebohongan dan ketidaktahuan tergugat akan perjanjian tukar guling antara Franz Max Umatan dan Gabriel Lasa. Lalu yang terakhir adalah tergugat memberikan eksepsi, yaitu mengklaim rumah tersebut atas nama dirinya berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan Dr. Efrem Lasa yang tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan hanya melampirkan surat pernyataan sepihak. Kemudian untuk analisis dasar hukum yang dilanggar akan dibacakan oleh Saudara Giring. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dasar hukum yang dilanggar. Menurut kelompok kami ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar, yaitu yang pertama pasal 37 huruf B Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi mengenai bentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Si Dr. Andes Efrem Lasa yang memiliki rumah semi permanen di atas tanah Bernardus Umatan seharusnya membuat suatu akta otentik sebagai bukti bahwasannya Dr. Andes Efrem Lasa sah untuk membangun rumah semi permanen di tanah Bernardus Umatan.
Yang kedua yaitu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dibuktikan dari tindakan tergugat yang mengubur anak tergugat yang sudah meninggal di tanah yang bukan kepunyaan dari tergugat, serta mengklaim tanah milik tergugat tanpa adanya bukti akta yang sah. Hal ini menunjukkan bahwasannya tergugat itu menimbulkan sifat yang kurang adil bagi penggugat karena dia menempati tanah yang bukan miliknya, dan tidak etis juga perbuatan dari tergugat yang menguburkan anaknya yang sudah meninggal di atas tanah yang bukan miliknya. Yang ketiga ada pasal 1365 KUH PER, yaitu perbuatan melawan hukum. Di sini tergugat melawan dengan tidak mengindahkan teguran dari penggugat, yang mana hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh penggugat karena penggugat ingin menempati dan mengurus tanah tersebut, tetapi terhalang oleh tergugat yang menduduki dan tinggal di tanah atau rumah yang bukan milik dari tergugat. Yang keempat ada pasal 6 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1960 yang berbunyi, barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dan barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasa yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah dipidana kurungan selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp5.000. Analisis putusan pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan sebagian gugatan penggugat berdasarkan pada bukti-bukti yang ada di dalam persidangan. Perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum menurut unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri pada 1365 KUH Perdata. Isi putusan tersebut antara lain, yang pertama yakni hakim memerintah para tergugat untuk membongkar makam anak para tergugat yang berada di tanah dan bangunan milik penggugat. Yang kedua, hakim menyatakan penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Gabriel Lasa sesuai dengan bukti kutipan akta kematian Gabriel Lasa pada tanggal 22 November 2004 dan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Maret 2013. Yang ketiga, hakim menyatakan bahwa tanah seluas 980 meter persegi yang berada di RT 3 RW 1 Kelurahan Naikoten 1 sebagai milik Marta Lasa dengan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1280 nomor 36 Naikoten 1 2009 tanggal 1 Desember atas nama Marta Lasa sebagai penggugat. Yang keempat, pendapat penulis. Di sini penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah tepat dalam menerapkan putusan karena telah sesuai dengan 3 tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferdinand Sinaga. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan terhadap kasus ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik agraria antara masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan beberapa kaidah hukum yang berlaku. Kasus ini sebenarnya dapat berakhir dengan tanpa melalui proses peradilan, seandainya tergugat memiliki itikat baik untuk menyewa bangunan dan tanah dari penggugat. Seandainya pun tergugat tidak memiliki cukup uang untuk menyewa, tergugat dapat meminta waktu kepada penggugat sebelum pindah ke tempat lain, bukannya malah berniat untuk menguasai tanah milik penggugat. Selain itu, kelompok kami juga mengomentari terkait penulisan putusan yang dilakukan oleh Panitra Negeri Kupang. Penulisan yang dimaksud yaitu beberapa kesalahan penulisan, seperti typo dan kesalahan tahun kematian dari Dr. Andus Efraim Lasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdinand Beneditus Sinaga, mewakili kelompok 6, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mila yang telah berkenan menyaksikan video presentasi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.